Halo, selamat sore. Saya Bertram Mugo, NIM 041 dari Teknik Mesin 2020 kelas D4, akan menjelaskan tentang peraturan dan tata kelola K3 pada Undang-Undang Republik Indonesia. Di peraturan dan tata kelola K3 pada Undang-Undang RI, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Di latar belakang kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Terus keselamatan dan kesehatan kerja menurut beberapa tokoh, yaitu Edwin B. Filippo pada tahun 95. Itu adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik dan penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja. Next, tentang rumusan masalah. Di rumusan masalah itu dapat 3 faktor, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja, dan faktor-faktor menentukan kondisi kerja. Di tujuan pembahasan juga sama poinnya, sama seperti rumusan masalah tadi. Terus setelah pendahuluan kita akan masuk ke bab 1. Di sini kita akan membahas 4 bab dalam pembahasan K3 ini. Di bab pertama yang poin A itu terjadi tentang pengertian tempat kerja. Pengertian tempat kerja sendiri itu tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak ataupun menetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya lainnya. Itu adalah pengertian dari tempat kerja itu sendiri. Next, di bagian B kita membahas tentang tujuan. Tujuan dalam K3 ini melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Bagian C tentang dasar hukum. Dasar hukum dalam K3 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah ruang lingkup, syarat keselamatan kerja, pengawasan pembinaan, panitia pembinaan, kesehatan, kecelakaan kewajiban, dan hak tenaga kerja, dan serta kewajiban bila memasuki tempat kerja plus kewajiban pengurus. Di bagian B tentang membahas tentang ruang lingkup. Di ruang lingkup K3 ini itu masuk di pasal 2 yang terdapat 2 poin, yaitu tentang pengaturan undang-undang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik darat, tanah, air, udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang poin kedua itu ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 yang diutarakan dalam 18 poin. Nanti bisa dibaca sendiri di pasal 2. Terus yang ke bagian E itu tentang syarat-syarat K3. Syarat-syaratnya itu ada 5. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kedua, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian hal yang memang berbahaya. Yang terakhir yaitu kelima, memberikan pertolongan pada kecelakaan kerja. Next, di bagian F tentang pengawasan K3. Di pengawasan K3 ini masuk langsung ke 4 pasal ya, dari pasal ke-5 sampai ke-8. Di bagian pasal sendiri, berbagai bagian pasal sendiri itu yaitu misal pasal ke-5 itu dia membahas tentang dari segi wewenang dan kewajiban direktur serta para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja.
Jadi wewenang-wewenangnya. Di pasal ke-6 itu tentang pengajuan permohonan banding, di pasal ke-7 tentang pembayaran retribusi dari pengusaha, di pasal yang ke-8, pasal terakhir tentang pengawasan K3, membahas tentang pemeriksaan kesehatan ketenagakerjaan. Next di bagian G, tetap bab 1, itu tentang pembinaan K3. Di pembinaan K3 ini masuk ke dalam pasal 9, yang di dalamnya ada 4 poin, yaitu pengurus diwajibkan untuk menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru. Yang B, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan telah memahami syarat-syarat. Yang ketiga, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan. Yang keempat, pengurus diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Jadi pasal 9 ini tentang pembahasan tentang pengurus sih sebenarnya. Di bagian yang H, tentang ketentuan pelanggaran. Di ketentuan pelanggaran ini terdapat 3 pasal yang di dalamnya, itu ada pasal 10, 11, sama 12. Pasal 10 itu membahas tentang wewenang Menteri Ketenagakerjaan. Pasal 11 itu tentang kewajiban dan tata cara pengurus saat melapor. Pasal 12 itu tentang hak-hak bagi tenaga kerja. Terus di bab 1 yang bagian I, yang terakhir tentang peraturan pelaksanaan. Di peraturan pelaksanaan ini tuh ada dua pasal sih, di pasal 15 sama 18. Di pasal 15 itu ada 3 poin, di situ bisa dibaca sendiri tentang peraturan pelaksanaannya. Terus yang terakhir itu pasal 18 tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Next masuk ke bab 2 di bagian A. Di bab 2 ini membahas tentang tujuan K3. Jadi tujuan K3 itu sebenarnya ada 4. Dari 4 ini itu, yang pertama agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, agar hasil produksinya dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar ada jaminan dan pemeliharaan serta peningkatan kegiatan gizi pegawai. Section B tentang pengertian dari K3 itu menurut dari segi filosofi dan menurut dari segi keilmuan sih. Dari segi filosofi itu yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Terus kalau menurut segi keilmuan itu pengetahuan dan kepenerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terus di bagian C itu tentang prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Jadi tentang istilahnya pembahasan di prinsip-prinsip dasar gimana cara kita mencegah kecelakaan lah. Terus di bagian ini beberapa contoh tentang kecelakaan kerja yang bisa kita cegah. Itu ada 5, yaitu peraturan perundangan, terus standarisasi, terus setelah itu pengawasan, penelitian yang bersifat teknik, dan yang terakhir itu riset medis. Terus di bagian D ini tentang prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Di sini itu ada beberapa tahapan sih. Tahapannya sudah ada 5. Yang pertama kita harus menemukan fakta atau masalah itu sendiri. Setelah kita menemukan fakta, kita lakukan analisis. Ya, dari di analisis itu kita melakukan 3 hal, yaitu sebab utama masalah tersebut itu apa, tingkat kekerapannya, keseringannya itu gimana, dan lokasi kejadiannya itu gimana, sama satu lagi kaitan dengan manusia dan maupun kondisinya itu bagaimana. Setelah melakukan 2 cara itu masih menemukan masalah dan melakukan analisis, selanjutnya melakukan tentang pemilihan atau pemecahan atau penetapan alternatif, bisa juga disebut seperti itu.
Setelah itu tahap keempatnya pelaksanaan dan kelima pengawasan. Terus di bagian E ini tentang metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Di sini ada 3 poin tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Next di bagian F tentang analisis kecelakaan kerja. Jadi di bagian ini kita kayak analisis kecelakaan kerja gitu loh. Pengendalian risiko dalam upaya menciptakan tempat kerja yang aman dapat dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko. Terus setelah itu kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini sedikit nggak terlalu banyak seperti bab 1 dan bab 2. Di bab 3 ini kita membahas tentang kebijakan K3. Yaitu kebijakan K3 itu ada 6. Yang pertama sesuai dengan lingkungan dan besar risiko K3 organisasi. Terus terdapat komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja. Terdapat komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Terdapat kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau sasaran, didokumentasikan, diterapkan serta dipelihara, dan dikomunikasikan secara seluruh personil yang terdapat di bawah kendali. Terus ini tentang contoh kebijakan K3, ini masih tetap bab 3 di bagian A ya. Ini masuk ke contoh kebijakan K3 secara sederhana. Jadi contoh-contohnya lah. Ini sudah saya cantumin 3. Dan untuk mewujudkan komitmen ini itu juga saya sudah masukkan 3 contoh juga di bawahnya, itu bisa dibaca nanti. Terus next yang bagian B tentang perencanaan K3. Jadi perencanaan K3 itu memang harus memenuhi pemenuhan lah terhadap kebijakan yang ditetapkan. Terus hal-hal tersebut itu harusnya ditentukan oleh isu pokok dalam perusahaan dalam identifikasi bahaya. Jadi kayak beberapa itu ditentukan dalam isu pokok yang kejadian yang memang berbahaya gitu. Contoh-contohnya itu tentang kecelakaan lalu lintas, kebakaran peledak, keselamatan produk atau produk safety, keselamatan kontraktor, limbah industri, emisi dan pencemaran udara, dan frekuensi tingkat keparahan kecelakaan kerja. Terus yang C, di bab 3 yang C kita bahas tentang pelaksanaan K3. Tentang pelaksanaan K3 sendiri ini terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan. Secara garis besar prinsip, perlindungan terhadap pekerja, hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Dari beberapa kayak tokoh itu, yaitu Imam Supomo salah satunya, itu mengkategorikan perlindungan pekerja itu dalam 3 kelompok, ekonomi, sosial, dan teknis. Tapi K3 ini tuh masuknya ke teknis dia, jadi masuk ke perlindungan teknis. Next di D kita bahas tentang evaluasi dalam K3, itu ada 3. Yang pertama itu mapping. Di dalam mapping itu kita harus melakukan area, work atau text, terus material, dan equipment, dan yang terakhir person. Terus next, setelah kita melakukan mapping, kita melakukan identifikasi. Pada langkah ini kita mengidentifikasi jenis aturan perundangan negara. Jadi tingkat peraturan dan sifat aturan itu sendiri itu bisa. Terus setelah kita melakukan mapping, setelah mapping kita identifikasi, setelah identifikasi kita lakukan listing. Listing itu tahapan yang dilakukan sejalan ketika kita melakukan identifikasi peraturan. Proses mendaftar jenis peraturan ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat jika proses mapping di awal dilakukan dengan baik dan komprehensif. Next bagian E,
tentang perbaikan K3. Jadi di sini kita kayak mengevaluasi lah peraturan K3 itu gimana. Jadi kita ngevaluasi tentang perbaikan K3. Terus yang terakhir bab 4 itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari istilahnya pembahasan tentang peraturan undang-undang K3 ini itu pada dasarnya undang-undang atau UU Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal berpotensi menimbulkan kecelakaan, penyakit, akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Terus tujuan dari ini itu juga dibuatnya sistem ini itu untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang dilakukan di dalam tempat kerja itu sendiri. Terus peran tenaga kerja kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja adalah melalui pencegahan sekunder. Jadi peran tenaga kerja ini masuk ke pencegahan sekunder, dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi pemeriksaan awal, terus pemeriksaan berkala, terus pemeriksaan khusus. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit pada tempat kerja dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu dari yang peran tenaga kesehatan sih. Oke, ini udah sampai bab 4, udah sampai kesimpulan. Jadi sekian dari penjelasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia tentang pembahasan K3. Saya Bertram Hugo NIM 041, mahasiswa D4 BTEK Mesin 2020. Terima kasih dan mohon maaf bila ada pengucapan dan penyampaian materi yang kurang tepat atau salah. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat sore.